Janji di kaki Gunung Kawi. Langit mulai memerah saat matahari tenggelam di balik rimbunnya pepohonan di kaki Gunung Kawi. Angin berdesir membawa aroma tanah basah, seolah menyambut tamu yang sudah lama ditunggu. Di jalan setapak kecil yang hanya cukup dilalui satu orang, seorang pemuda bernama Rangga berjalan perlahan dengan wajah penuh gelisah. Rangga adalah pemuda desa yang dikenal baik, namun kehidupannya berubah drastis setelah orang tuanya jatuh sakit dan ladang. Warisan terbakar habis, utang menumpuk, dan warung kecil satu-satunya harapan pun nyaris bangkrut. Tak ada lagi yang bisa diharapkan, kecuali satu hal yang diceritakan secara berbisik oleh para tetua pesugihan Gunung Kawi. Malam itu, di depan pohon keramat, Rangga tiba di depan pohon besar yang disebut Watu Gede, tempat para pencari pesugihan biasa melakukan ritual. Di bawah sinar rembulan, bayangan pohon menjulur seperti tangan raksasa. Jantungnya berdetak kencang. Ia menyiapkan sesaji, kepala ayam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan secari kertas berisi tulisannya sendiri. Aku bersedia memberi tumbang demi kekayaan. Aku bersedia membayar harga yang diminta. Tiba-tiba, angin berhentet, sunyi, bahkan suara jangkrik lenyap. Dari balik kabut, muncul sosok bayangan berjubah hitam dengan wajah tertutup. Sudah siap dengan tumbalnya? Suara berat menggema tanpa asal. Rangga gemetar. Saya siap. Ini baru awal. Kamu akan diberi cobaan. Kalau lolos, emas dan kekuasaan datang. Tapi jika gagal, nyawamu jadi bayarannya. Tanda pertama, uang dari api. Keesokan harinya, Rangga pulang. Tak ada yang berbeda. Tapi saat membuka laci warung, ia menemukan segepok uang dalam kantong kain lusuh. Uang itu bau asap dan terbakar sebagian. Dengan ragu ia gunakan untuk membayar utang. Anehnya, semua diterima, tak ada yang curiga. Sejak itu, setiap malam Jumat, uang itu selalu muncul. Namun sejak saat itu pula, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Ayam mati mendadak, suara tangis anak kecil di belakang rumah, dan mimpi buruk tentang seorang perempuan yang meminta tolong dari dalam sumur. Rangga kaya mendadak. Dalam waktu 3 bulan, Rangga punya mobil, rumah mewah, dan membuka toko sembako besar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Mereka tahu, kekayaan dari Gunung Kawi selalu berbau darah. Namun, kekayaan itu tidak datang tanpa harga. Akhir episode 1, kedatangan tamu tak diundang. Suatu malam, saat Rangga sedang makan malam sendiri di rumah barunya, listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan, lalu di belakang, lalu di semua jendela secara bersamaan. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Namun saat menoleh ke dalam rumah, ia melihat genangan darah di ruang tamu, dan bekas jejak kaki mungil menuju kamar. Rumah Rangga kini tak lagi terasa seperti rumah. Dinding-dindingnya dingin seperti batu nisan, dan aroma amis darah seakan membekas di udara. Malam itu, setelah melihat jejak kaki kecil menuju kamarnya, Rangga tidak bisa tidur. Ia duduk diam di sudut ruang tamu. Tangan gemetar menggenggam tasbih yang ia warisi dari ibunya. Tapi siapa sangka, iblis tidak takut doa. Malam penuh bisikan. Saat jam menunjukkan pukul 2.33 dini hari, angin masuk dari celah jendela yang seharusnya tertutup. Lampu berkedip, dan dari dapur, terdengar suara kecil. Abang, aku dingin. Rangga berdiri kaku. Suara itu bukan miliknya sendiri. Ia tahu tak ada anak kecil di rumah itu. Perlahan ia mendekati sumber suara. Di sana, di bawah meja makan, tampak sesosok anak perempuan berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata membelalak. Aku butuh teman, katanya sebelum menghilang menjadi kabut hitam. Pertemuan kedua di Gunung Kawi. Keesokan paginya, Rangga kembali naik ke Gunung Kawi. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia membawa sesaji yang lebih lengkap, berharap bisa bicara dengan sosok berjubah hitam. Di tempat yang sama, bayangan itu kembali muncul. Kenapa dia datang ke rumahku? Tanya Rangga. Karena tumbal belum kau berikan, jawab suara itu dingin. Kekayaanmu butuh darah, Rangga. Tak ada yang gratis. Apa? Siapa yang harus jadi tumbal? Tanyanya dengan napas berat. Sosok itu menunjuk sebuah nama yang tertulis sendiri di tanah. Narti, adik perempuan Rangga yang sedang duduk di bangku SMA. Berikan dia, atau hidupmu yang kami ambil. Pertarungan batin. Rangga pulang dengan kepala penuh jeritan. Narti adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia merawat Rangga saat orang tua mereka wafat. Mustahil ia menyerahkan Narti.
Tapi malam demi malam, teror semakin nyata. Narti mulai kerasukan. Ia bicara dengan suara orang tua. Ia melukis sosok hitam di tembok kamarnya dan berulang kali berkata, "Abang, aku siap. Kalau itu bikin abang senang." Rangga menangis. Tumbal yang tertukar. Malam Jumat tiba. Sesuai perjanjian, tumbal harus diberikan. Tapi Rangga tak bisa. Ia malah membawa seekor kambing hitam dan darahnya. Ia sembelihkan di depan pohon keramat. Ia teriak, "Aku tak mau korbankan Narti. Ambil saja kambing ini, ambil hartaku, ambil aku sekalian." Hanim. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik pepohonan, terdengar suara geraman, suara tangisan, dan suara tawa perempuan. Penutup episode 2, kutukan dimulai. Saat pulang, Rangga menemukan rumahnya sudah terbakar separuh. Di dalam, Narti tak sadarkan diri, tapi hidup. Namun di dinding rumah yang tersisa, seseorang atau sesuatu menulis dengan darah. "Satu nyawa tak cukup. Kau telah memilih, maka bersiaplah kehilangan." Satu persatu. Malam itu langit gelap, tertutup awan hitam pekat. Kilat menyambar, disusul suara guntur yang menggema hingga ke dasar lembar. Rangga berdiri di kaki Gunung Kawi. Tubuhnya dibalut jas. Hujan tipis yang tak mampu melindunginya dari dinginnya udara malam. Di tangannya, seikat bunga 7 rupa dan dupa menyala, menguat aroma mistis yang menusuk hidung. 1 tahun telah berlalu sejak Rangga menerima kekayaan dari pesugihan Gunung Kawi, rumah mewah, mobil mahal, dan bisnis yang sukses telah ia miliki. Namun, di balik itu semua, jiwanya tak pernah tenang. Malam-malamnya dipenuhi bisikan, bayangan hitam, dan mimpi buruk tentang tumbal yang dijanjikan. Dan malam ini, ia kembali untuk menepati janji. "Datang kembali, anak manusia." Sebuah suara serak terdengar dari balik kabut tebal. Perlahan, sesosok bayangan tinggi menjulang muncul di hadapannya. Wujudnya seperti manusia, tapi tak sepenuhnya. Matanya merah menyala, kulitnya pucat kehijauan seperti jasad yang membusuk. Rangga gemetar. Aku datang untuk menepati janji." Bayangan itu menyeringai. 1 tahun kemewahan. Kini saatnya tumbal diberikan. Rangga menelan ludah. "Tapi, aku tak bisa menyerahkan orang yang kusayangi. Kumohon, beri aku waktu." Sosok itu mendekat, menunduk hingga wajahnya hampir menempel ke wajah Rangga. "Tidak ada penundaan. Jika bukan orang lain, maka kau yang akan menggantikan." Rangga jatuh berlutut. Air hujan bercampur air mata di wajahnya. Ia ingat perjanjian itu tumbal nyawa 1 orang yang sangat dekat dengannya. Dan malam itu, bayang-bayang anaknya, Revan, melintas dalam pikirannya. Beberapa hari sebelumnya, Revan, anak sematawayangnya, mulai sering demam tanpa sebab. Setiap malam menyigau menyebut kata hitam, tali, dan kunci. Tak hanya itu, anjing peliharaan, mereka menggonggong keras menghadap kamar Revan setiap pukul 3 dini hari. Istrinya, Wulan, mulai curiga. Ia merasa rumah mereka tak lagi nyaman. Ia menemukan bunga layu di bawah bantal Revan, dan boneka kayu kecil berselimut darah kering di dalam lemari. Rangga tahu semua ini peringatan. "Rangga," ucap Wulan lirih suatu malam, "ada yang kau sembunyikan dariku?" Rangga hanya menatap kosong. Ia ingin jujur, tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa semua ini akibat perjanjiannya dengan makhluk Gunung Kawi? Kembali ke kaki Gunung Kawi. "Bawa anakmu, desis makhluk itu, atau bawa istrimu. Pilihlah sebelum aku yang memilih untukmu." "Tidak!" teriak Rangga. "Ambil aku saja. Ambil jiwaku, biarkan mereka hidup." Makhluk itu menggeleng. "Bukan begitu cara pesugihan bekerja. Kau yang meminta, kau yang harus memberi." Rangga memejamkan mata. Hatinya hancur. Ia sadar tak ada jalan keluar. Malam itu, Rangga pulang ke rumah. Ia memeluk Revan erat-erat, memandangi wajah anaknya yang tertidur pulas. Wulan duduk di sudut ranjang, matanya basah. Entah mengapa, ia merasa malam itu adalah malam terakhir mereka bersama. Di tengah malam, Rangga menulis sepucuk surat. Malam merambat belah di kaki Gunung Kawi. Kabut mulai menebal, menyelimuti pepohonan dan menyamarkan cahaya bulan yang tadinya terang. Suara jangkrik dan hembusan angin malam menambah suasana mencekam. Rangga duduk termenung di dalam gubuk tua yang dibangunnya sendiri, tepat di pinggir hutan lereng. "Kawi," ia memandangi api unggun kecil yang menyala remang-remang. Sudah 4 hari ia tinggal di sana. Sejak membuat perjanjian, di bawah pohon beringin tua tempat di mana ia mengucap sumpah dengan entitas. Tak kasat mata hidupnya tak lagi sama. Uang datang dari berbagai arah.
Dagangan laris manis, orang-orang datang menawar jasanya. Seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik rezeki. Tapi, Rangga tahu, semuanya bukan tanpa harga. Suara dalam kelambu. Malam itu, saat ia hendak memejamkan mata, terdengar suara lirih dari balik kelambu yang menggantung di atas ranjang bambu. Suaranya perempuan, tapi parau serak seperti keluar dari dalam tanah. Rangga, sudah waktunya. Tubuh Rangga kaku. Ia tidak berani menoleh. Suara itu begitu dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Ia menarik selimut hingga ke dagu, tapi suara itu kembali terdengar. Bayar janji, atau mereka akan datang menagih. Rangga memberanikan diri menoleh ke arah kelambu. Tak ada siapa-siapa, tapi ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia meraih tasbih yang selalu ia bawa, mencoba bersikir. Namun tangannya gemetar hebat. Petunjuk dari Mbah Suro. Pagi harinya, Rangga turun ke desa mencari Mbah Suro, dukun sepuh yang sudah lama dianggap orang pintar di kawasan itu. Ia berharap bisa mendapat pencerahan. Mbah Suro dengan sorot mata tajamnya memandang Rangga dalam-dalam. Kamu sudah terlalu jauh. Nah, Gunung Kawi bukan tempat untuk orang yang setengah hati dalam berjanji. Rangga menunduk. Tangannya mengepal, wajahnya pucat. Saya cuma mau bantu keluarga saya, Mbah. Ibu saya sakit. Itu bukan alasan untuk menyerahkan jiwa pada mereka. Apa kamu ingat isi janjimu? Rangga terdiam. Ia ingat dalam kondisi terdesak. Ia pernah berucap, ambil apa saja dariku, asal hidup kami berubah. Nah itu, mereka akan ambil, Nat, kalau bukan kamu. Bisa jadi orang-orang yang kamu sayangi. Malam berikutnya, Rangga mendapatkan kabar bahwa ibunya yang sempat sembuh total, tiba-tiba kembali sakit. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kakaknya yang bekerja di kota pun hilang kontak. Telepon tak tersambung, dan kabar terakhir menyebutkan, ia tak pernah sampai di tempat tujuan. Rangga sadar, ini bukan kebetulan. Ia kembali ke lokasi perjanjian di bawah beringin. Kali ini, ia membawa sesajen dan membaca mantra penolak bala yang diberikan oleh Mbah Suro. Tapi, suara itu datang lagi. Lebih keras, lebih nyata. Janji bukan untuk dibatalkan, Rangga. Darah akan dibayar dengan darah. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul sosok hitam tinggi besar dengan mata menyala merah. Rangga gemetar. Sosok itu mendekat perlahan, dengan tangan panjang yang menggantung seperti tidak bertulang. Langit Gunung Kawi diselimuti kabut pekat. Angin berdesir lirih membawa aroma dupa dan tanah basah. Di bawah pohon tua tempat dulu segala janji terucap, Rangga berdiri diam, mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya kusut, matanya merah. Di tangannya tergenggam sebuah kendi kecil berisi air suci dari sandang tua. Seperti yang diminta dalam mimpi terakhirnya bersama Arini. Di hadapannya, Ki Wirya, sang penjaga pusaka gaib Gunung Kawi, telah menunggu. Ini hari penebusan, Rangga. Janji yang kau ikat bukan sekadar kata, tapi telah menyambung dua dunia. Kau siap menepatinya? Suara Ki Wirya berat, seperti menggema dari perut bumi. Rangga mengangguk. Saya siap, tapi jika ada cara, agar Arini tak perlu kembali ke alam gaib. Ki Wirya menatap dalam-dalam. Setiap tumbang, setiap pesugihan, selalu punya harga. Tapi cinta, kadang bisa membuka jalan lain. Kalau kau rela menyerahkan semuanya. Rangga menarik napas panjang. Ia mengerti, ini bukan hanya tentang kekayaan atau pengorbanan, tapi tentang keberanian untuk mencintai tanpa memiliki. Kembali ke hari ini, Ki Wirya mengangkat tongkatnya. Tanah berguncang ringan. Dari balik kabut, Arini muncul bergaun putih. Cahaya remang mengelilingi tubuhnya, tapi wajahnya sedih. Rangga, suaranya seperti bisikan angin. Waktuku hampir habis. Jika kau tetap ingin aku tinggal, maka jiwamulah gantinya. Rangga maju satu langkah. Aku siap. Arini meneteskan air mata. Tapi kalau kau menyerahkan jiwamu, dunia ini akan kehilangan satu cahaya. Aku tak ingin kau hilang. Aku tak ingin kau mati demi cintaku. Rangga menggenggam tangan Arini. Kalau harus memilih, lebih baik aku hilang daripada hidup dalam dunia tanpa kau. Suasana hening. Langit tiba-tiba cerah. Seekor burung hitam berterbangan di atas mereka, berputar 3 kali, lalu menghilang. Ki Wirya menatap langit, lalu tersenyum lirih. Kalian telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa melampaui takdir. Akhir yang tak terduga. Arini berubah, tubuhnya menyatu dengan cahaya, lalu masuk ke dada Rangga. Rangga jatuh pingsan. Ki Wirya mendekat dan membisikkan mantra. Saat Rangga terbangun, ia tak lagi sama. Arini kini hidup di dalam dirinya, jiwanya terikat.
Tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Gunung Kawi tenang kembali. Pesugihan yang dulu merajalela kini seakan mati suri. Rangga kembali ke desa. Ia tak lagi hidup mewah. Ia menjadi pertapa muda, menolong orang-orang yang tersesat oleh keserakahan. Kadang, jika malam tiba, suaranya berbicara sendiri bisikan lembut dari Arini. Kekasih yang abadi dalam hatinya. Legenda janji di kaki Gunung Kawi menyebar dari mulut ke mulut. Bukan kisah tentang kekayaan, tapi tentang cinta yang melampaui batas antara manusia dan alam gaib. Dan di antara bisik dedaunan Gunung Kawi, suara janji mereka masih terdengar. Aku tak akan pergi selama kau masih percaya.